Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Kenalkan, nama saya Salsabila Adhari Firda dari kelas MBS 21 FHP dengan NIM 21101010056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peradaban Islam di masa dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah adalah salah satu tonggak peradaban termasyhur dalam Islam. Banyak pencapaian dan juga kemajuan yang terjadi pada saat itu, salah satunya di bidang pendidikan. Di zaman ini, banyak lahir ilmuwan terkemuka seperti Ibnu Sina yang kita kenal sekarang sebagai bapak kedokteran, Jabir bin Hayyan sebagai kimiawan, Al-Khawarizmi sebagai matematikawan, dan banyak lainnya. Dinasti Bani Abbasiyah ini berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 128 Masehi, setelah keruntuhan dinasti Umayyah pada tahun 750. Dan khalifah pertamanya bernama Abdullah As-Soffah bin Muhammad bin Ali bin Abbas bin Abdul Muthalib. Perlu kita ketahui bahwa Bani Hashim merupakan lawan politik Bani Umayyah yang berlangsung sejak zaman jahiliyah hingga datangnya Islam. Setelah Muawiyah berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah, golongan Bani Hashim berada dalam posisi yang kalah yang tidak memiliki peranan apapun dalam pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Sebenarnya, sejak lama keluarga Bani Hashim berhasrat untuk menduduki jabatan khalifah karena merasa lebih berhak atas jabatan khalifah. Sistem demokrasi pada dinasti Umayyah diganti dengan sistem turun-temurun, serta pada masa Muawiyah, keluarga Bani Abbas selalu dikejar-kejar karena dianggap sebagai kaum pemberontak, sehingga keluarga Abbas tidak ada kesempatan untuk menyusun kekuatan. Namun, ketika pemerintahan dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau bertindak adil dan memuliakan rakyatnya, tidak membedakan warga negaranya, baik antara keluarga Umayyah, keluarga Ali, Syiah maupun keluarga Abbas. Ternyata, kebijakan tersebut telah membuka peluang bagi Bani Abbas untuk menghimpun kekuatan, selanjutnya mengambil alih kekuasaan dari tangan Bani Umayyah. Pergerakan ini dipelopori oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, yang kemudian perjuangannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Abdullah bin Muhammad sebagai khalifah pertama. Proses terbentuknya Bani Abbasiyah dimulai ketika terbukanya kesempatan untuk menghimpun kekuatan keluarga Abbas dalam mengatur berbagai strategi dan persiapan di 3 tempat, yaitu kota Al-Humaimah sebagai pusat, kota Kufah sebagai penghubung, dan kota Khurasan sebagai gerakan langsung. Keluarga Abbas terus melakukan berbagai propaganda untuk menarik dukungan dari masyarakat. Akhirnya, berbagai gerakan dan propaganda yang dilakukan oleh Muhammad bin Ali mendapat respon yang positif oleh masyarakat. Pada tahun 743 Masehi, Muhammad bin Ali meninggal dunia, sehingga perjuangan tersebut dilanjutkan oleh putranya yang bernama Ibrahim al-Imam. Kemudian, setelah Ibrahim meninggal, pergerakannya kembali dilanjutkan oleh saudaranya yang bernama Abdullah bin Muhammad. Gabungan antara Abdullah dan Abu Muslim menjadi sebuah kekuatan besar yang sangat ditakuti oleh Bani Umayyah. Akhirnya, dinasti Bani Umayyah mengalami kekalahan total dalam pertempuran dengan terbunuhnya Khalifah Marwan II bersama 120.000 tentaranya, meskipun mereka telah berusaha melarikan diri. Dengan begitu, runtuhlah dinasti Bani Umayyah dan berdirilah dinasti Bani Abbasiyah. Nah, sekarang kita akan melihat peradaban yang terjadi pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Selama lebih kurang 5 abad memerintah, ada 37 khalifah yang sempat memimpin dinasti Bani Abbasiyah, dan 10 diantaranya sempat mengantarkan dinasti Bani Abbasiyah menuju puncak kejayaan. Nah, kemajuan di bidang apa aja sih yang terjadi pada dinasti Bani Abbasiyah? Kemajuan yang terjadi pada dinasti Bani Abbasiyah meliputi bidang pendidikan, politik dan militer, serta ilmu agama Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah yaitu: yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan.
Yang kedua, kemajemukan dalam pemerintahan dan politik yang berguna untuk mengokohkan dinasti. Yang ketiga, menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Yang keempat, gerakan penerjemahan manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Yang terakhir, membangun perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Setelah berkuasa kurang lebih 5 abad, dinasti Abbasiyah memasuki masa kemunduran. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan runtuhnya dinasti Bani Abbasiyah. Di antaranya yaitu ada yang dipengaruhi oleh internal Bani Abbasiyah itu sendiri, seperti masuknya beberapa pengaruh seperti pengaruh Mamluk, Buwai, Saljuk, hingga Turki. Selain itu, juga ada faktor sulitnya komunikasi antara pusat dan daerah, mengingat besarnya daerah kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Dan bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya antara penguasa dan pelaksana daerah saat itu dinilai sangat rendah. Dan dari segi eksternal itu sendiri, faktor penyebab kemunduran dinasti Bani Abbasiyah yaitu munculnya aliran-aliran sesat, terjadinya perang salib, dan juga penyerangan yang dilakukan oleh Mongol ke daerah kekuasaan Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.